acara yang diberi tajuk 16 PAS. Potensi aspirasi Sriwijaya yang digaungkan pada tanggal 16 Juni 2021 bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1338 yang oleh pemerintah dirayakan pada tanggal 17. Padahal sesuai dengan prasasti itu dirayakan atau berdiri pada tanggal 16 Juni. Memulai bikin gede bangsa Indonesia di bumi Sriwijaya dimulai 3, 2, 1. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dirgahayu Kota Palembang. Dirgahayu Kota Palembang ke-1338. Lewat hari ini, mari kita tinggalkan kemarin kita yang berkubang resah. Lewat hari ini, mari kita kembali merenda waktu yang terbuang sia. Jangan bertanya lagi, esok buat siapa? Jangan bertanya lagi esok punya siapa. Biar angin membawa kita merangkak, menggamit mimpi, tancap jejak langkah, lunasi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami berkumpul untuk bersimpu dan munajat kepadamu ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami dalam menyambut hari ulang tahun Kota Palembang merupakan pertemuan yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, dan yang Engkau kasihi. Sehingga pertemuan kami malam hari ini membuahkan hasil apa yang kami cita-citakan, yaitu untuk kemajuan generasi, untuk kemajuan bangsa, dan untuk kemajuan negara. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah malam hari ini sebagai tonggak sejarah para seniman, musisi Palembang berkumpul, berikrar bersama untuk berjanji untuk memajukan Kota Palembang sehingga menjadikan Kota Palembang sebagai kota dan budaya yang terkenal baik di seluruh Nusantara maupun di seluruh belahan dunia. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan jalan dalam mewujudkan cita-cita dan ikrar kami pada malam hari ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Program bertajuk 16 PAS menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yo, siap, tepuk tangan. Palembang itu salah satu kota tertua di Nusantara ini. Dan mungkin bukan kebetulan, saya dengar tadi barusan dari pembawa acara, kita akan menyasar 6 poin ya. 16 poin. 16 poin. Nah, 16 itu identik juga dengan tanggal 16. Nanti pukul 00. Karena di Prasasti Kedukan Bukit sebagai teks proklamasi untuk sementara ini dipakai sebagai panduan teks proklamasi hari jadi Kota Palembang. Mengapa? Karena di Prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya yang berangka tahun 682 Masehi atau 604 Saka itu
bertanggalkan 16 Juni. Dan tentunya kita juga punya banyak niat, banyak aspirasi dengan cara menggali semua inspirasi dari bumi Indonesia yang akhirnya memunculkan gerakan bikin gede bangsa Indonesia dengan potensinya, yaitu potensi di Indonesia. Waktu demi waktu berjalan, pemikiran, masukan, saran, ide terkompilasi. Akhirnya kembali di Kota Palembang, kita segera menyambut beberapa jam lagi tahun ke 1338 usia Kota Palembang yang diklaim sebagai kota tertua di dunia, salah satu ya, terdunia. Dan sudah tertulis di prasasti tanggal 16 Juni tahun 682, tapi ada juga versi 683. Jadi kita mulai bikin gede bangsa Indonesia di bumi Sriwijaya. Setuju? Setuju. Sebagai pemusik, sebagai pelaku seni budaya, termasuk yang di luar musik, ada rekan-rekan dari sastra, rupa, teater, film, dan tari. Ayo kita bikin gede bangsa Indonesia dimulai di Kota Palembang dengan inspirasinya bumi Sriwijaya. Jadi rencana berikutnya adalah kita akan urun rembuk kakak-kakak, ayo untuk bagaimana kita memulai Big Bang Indonesia ini dimulai beberapa jam lagi pada tanggal 16 Juni 2021 dan seterusnya, dengan harapan ide-ide kita bisa tersampaikan kepada para generasi lewat tren masa kini adalah digitalisasi. Ada Mang Dayat, ada Kak Andi Liso, ada YouTubers yang lain yang berharap dikompilasi juga oleh rekan-rekan dari media bahwa ini loh potensi Palembang, semak ini banyaknya, dari Sungai Musi, Jembatan Ampera, Songket, Empe-Empe, Tanjak. Mudah-mudahan ketemu 16, Kak Mang Us, 16 potensi yang kita kompilasi menjadi, itulah dia 16 inspirasi utama wong Palembang untuk berseni budaya. Dan insya Allah dari 16 inspirasi yang akan kita munculkan malam ini bisa dicatat, kemudian disampaikan yang terhormat kepada Ketua Wakil Sekjen DKP. Tolong dicatat Kak, KG Kak, ada 16 Kak. Pas, gak lebih dah kurang. 16 pas. 16 petisi, potensi, dan aspirasi Sriwijaya untuk Indonesia. Kayaknya itu dulu. Jadi kesimpulan dari pembuka ini adalah jam 00 kita akan pukul mundur 16 detik. Iya Kak Opik. Kak Opik 16 detik ya. Jadi kan biasanya 3, 2, 1 tidak. 16, 15, 14, 13, jebret sampai 0. Aku minta izin Kak Riki kalau bisa pakai blackout Kak. Mati lampu. Kak, tadi ada lilin. Ini ada 16, uang 16, megang lilin. 16. Kita bikin film lah, Pit. Ya Pit ya. Kita bikin film karena mau ditonton oleh 30.000 kan besok. Iya Kak Dek. Itu. Jadi ayo kita rembuk. Sila mikrofon ada 2. Nanti tinggal di copy paste bisa jadi 16. Mikrofon. Silahkan mengajukan ide. Jangan nanya ya Kak ya. Aku belum tentu bisa jawab. Mendingan unjuk ide baik. Nanti kalau nanya yang jawab ya Kak Riki lah sebagai
umpamanya ya. Jadi lebih singkat lagi, mari kita berperan sebagai Wong Palembang yang akan diterjemahkan lewat film pendek yang akan kita buat bersama dimulai jam 00. Ada pertanyaan Kak? Nggak ada? Jangan nanya Kak. Terima kasih, balik lagi ke Kak Nasir. Selamat datang Kak Hasan. Jadi Cak itu Kak, ceritanya Kak tadi Kak. Jadi Cak tadi lah ceritanya Kak. Ya, ya Kak. Ya, silakan. Oke, kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Komite Teater yang juga pemain teater biasa bermain sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi demikian tadi sambutan dari, bukan sambutan ya, bukan sambutan ya. Bebas lah Kak. Bebas. Sepatah dua. Aturan di sini adalah tidak ada aturan. Ya, tidak ada aturan. Jadi sambutan tadi ada kata-kata kunci tadi, Big Bang Indonesia, bikin gede bangsa. Kemudian ada tadi gotong royong bermusik. Nah, jadi kalau gotong royong itu punya tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Lah, kemudian tadi sudah disebutkan susunan acara oleh Mas Fadil tadi bahwa puncak tadi nanti di pukul 00. Jadi ada 16 lilin kita akan nyalakan bersama, kemudian lampu kita matikan semua. Sampai di jembatan itu kita matikan juga lampunya biar lebih seru, kira-kira begitu kan kalau bisa emangnya. Kemudian nanti juga akan kita tampilkan pembacaan puisi oleh memang tokoh sastrawan Sumsel, bukan Palembang ini, Sumsel nasional, bahkan internasional, bahkan barangkali Dunia akhirat. biasa tampil di dunia akhirat, Mang Jai atau nama lengkapnya Jait Saidi, Mang Jait Saidi. Nanti akan membacakan puisi berjudul Lewati Hari Ini. Ya, jam 00. Kemudian untuk setelah itu nanti ada doa penutup yang dibacakan oleh Om Rizky sebagai tokoh agama di sini ya, agama Islam. Kemudian menyanyikan penggalan terakhir lagu Indonesia Raya, dan kemudian kita Kiai. Ya, selamat datang kepada Kiai kami, Kiai Erwan Sunan Negara. Beliau ini adalah pakar sejarah, budayawan, menguasai tentang kerajaan Sriwijaya. Nanti besok setelah hari ini kita akan memindahkan Pusri karena akan kita relokasi, karena di bawah Pusri itu ternyata ada kerajaan Sriwijaya, katanya markasnya dulu, bukan istana ya. Kiai markas ya. Demikian barangkali susunan acara yang nanti akan kita laksanakan. Untuk acara berikutnya sesuai dengan panduan yang saya dapatkan dari tadi pelaksana, bahwa kita akan berdiskusi ria, berdialog dengan memadukan beberapa pikiran. Kita akan menyimpulkan nanti kalau bisa kita simpulkan, dan ini akan dipandu oleh tokoh teater kita, Om Hasan Gimbal. Ya, jadi Hasan Gimbal ini biasa tampil di panggung menyanyikan lagu reggae. Sekarang kita akan minta untuk memimpin diskusi dan dialog ini. Silakan Om Hasan memimpin dialog sampai jam 00. Nanti honor akan disiapkan. Ini amanah dari Sekjen. Amanah dari Sekjen. Ya, Kiai, mohon izin Kiai ya. Ya, itulah resiko terlambat datang Kak. Silent bukan, cuman Batang Hari 9 be, aliran Sungai Musi, bukan Palembang tok itu nah. Nah ini yang bakal dibedah sama ke depan. Apakah kita bentuk FGD ke depan? Terutama kita juga akan membahas masalah perwakilan wali kota, misalnya masalah hak-hak musisi. Contoh, dalam suatu di Instagram atau Facebook ada musisi kita yang berutuh. Gak usah sebut lah. Cuman alhamdulillah kawan tuh dengan kita sudah care sekarang, welcome lah. Dibayar TKP cuma sekian. Mungkin kaki komite musik bisa menengahi ke depan. Apakah kita musisi KP
Patokan harga minimal di harga sekian. Jangan saling capak harga misalnya. Ini dah musisi baru netas, harganya sama dengan musisi yang sudah setia malam melintang. Ya cak emang sudah masuk dari dusun ke dusun, tak? Sampai nggak dibunuh wong main itu zaman dulu orkes dulu. Nak sama dengan budak zaman sekarang yang baru pacak belajar dari saya Google, mbak YouTube. Nah jadi intinya kami berharap juga ke Mas Fadil di membuat acara Big Bang Indonesia, membuat gede bangsa Indonesia, start di Palembang kan Mas Fadil? Di start di Palembang malam ini akan digaungkan Mas Fadil. Kalau bisa dikumpul juga para musisi-musisi top Indonesia ataupun musisi-musisi top asal Palembang untuk membantu ini. Dan kami berharap juga kepada Mas Fadil yang punya jaringan ke istana. Palang adalah ya istana mana? Banyak istana kesultanan dulu kan, istana sultan ya. Istana pasir. Ya kami berharap juga ke depannya pemerintah kan khususnya memberikan angin segar untuk para seniman lah. Karena ini bicara konteks musik, malam ini musisi ya miris lah Mas Fadil nengok kehidupan kawan-kawan kan, terutama musik-musik daerah, musik-musik daerah ini. Mak mana kehidupan mereka, mak mana masa tua mereka. Kawan-kawan KPJ ini tidak murni lagi ngamen sekarang. Ada jual liwat cupang, ada bentor, jual pempek, ada markir, jual pempek tunu lah. Nah ini yang kita perhatikan. Contohnya kasusnya Pak Washington. Ada budak yang protes ke aku. Kok Pak Washington nak dijuk donasi? Rumahnya bagus, punya rumah dewek. Bukan masalah rumah bagus atau tidak. Dia punya karya. Kita menghormati karya dia. Tetapi faktanya dia ngambil sejalanan. Ada yang ngomong, Kak Karim yang pada perhati ke Kak Karim Tari. Kak Karim Tari. Ya aku nak nama takanya, mana karyanya? Ya, oke lah kita tampung kalau sekarang kita dewan kan. Dewan juga tak baca. Kita wakil suara seniman ini. Dan di dewan juga tak baca nak melok blok itu. Kaget Sultan Pawas ngajak kami pro dia acak kami ada Sultan Gondrong. Sultan Mahmud Iskandar ada Sultan Iskandar. Ya terpaksa di tengah-tengah kami, harus tengah-tengah. Tak baca. Sultan kami ada acara Sultan Iskandar harus diundang. Ada acara Sultan Paus harus diundang. Intinya kami harus tetap netral. Termasuk kasus kemarin KPJ kami tidak pacak melo-melo internal. Kami harus netral. Intinya kami kepengen KPJ harus maju, tegak berdiri itu lah. Kami berharap juga kawan-kawan Gong Sriwijaya, para musisi senior, termasuk kawan-kawan lama. Kita bangga sebagai musisi, sebagai seniman. Kita tunjuk ke bawah warga kota Palembang ini bangga malam ini kita melaksanakan Ulta HBD Kota Palembang di jam 00. Dan terima kasih Mas Fadil datang dari Jakarta nih. Terima kasih Komite Musik langsung mendapat sponsorship dari PT Kusri. Ya mungkin itu Mas Fadil. Jadi kami mendukung apabila untuk kemajuan musik Palembang dan 16 poin itu kami siap mendukung gagasan itu. Sekian terima kasih. Ya, jam berapa San? San, sebentar San. Yo, oke. Silakan Kiai. Masih ada 15 menit. Masih 15 menit. Oh iya. Tadi dari Ludi dari Ntip ada bicara konsep, bicara pakem. Dari awal sudah kusampaikan Palembang itu bisa dimaknai dua. Palembang hari ini, kota Palembang, atau Palembang yang Sumatera Selatan atau bahkan Batanghari 9 Sumatera bagian selatan. Kalau dia menggunakan diksi Sriwijaya, bahkan Nusantara ini. Begini, kalau kita bicara konsep 7 abad itu pastilah keseniannya luar biasa. Yang belum dilakukan penelitian Mas Fadil, Bang Fadil
Dek Padil. Dek. Jadi kalau kita bekaco ke Sundo, begitu kita dengar musiknya ada suling, oh Sundo. Begitu kita ke Padang, itu musiknya, oh Padang. Begitu kita ke Jawa, oh Jawa. Beda dengan kita Sumatera Selatan ini. Kita ini Sriwijaya, tidak seragam. Tidak seragam. Palembang itu cuma Palembang hari ini. Yang dibicarakan Sriwijaya itu Sumsel ini. Jadi kalau kita bicara musik Palembang, maknanya dalam tanda kutip Sumatera Selatan. Jangan disempitkan harus berbahasa Palembang. Bahasa Komering, musik Palembang. Karena konsepnya Sriwijaya. Kalau kita ke Sundo, selebar-lebar Jawa Barat itu bahasanya Sundo. Kita kan beda. Komering, Pasmah, Lahat Pagaralang, Baso Pasmah, Ogan, Sekayu. Nah itulah Sriwijaya yang beragam. Indonesia hari ini salah, nak seragam itu. Kesatuan itu salah, makanya kita tidak maju-maju. Kita ini beragam, serikat. Ini sudah dicontoh oleh Amerika Serikat, federal. Makanya Amerika keberatan kalau Indonesia ini seperti Sriwijaya, 7 abad berkuasa. Jadi kembali ke konsep tadi, konsep kita beragam. Jangan diseragamkan harus berbahasa Palembang. Walaupun itu Dewan Kesenian Palembang, Dewan Kesenian Lahat, Dewan Kesenian Maluku. Semua itu adalah bahasa kita yang memang beragam. Beda dengan di Sundo, di Jawa, di Betawi, di Makassar, satu bahasa. Kita keluar dusun dikit lah berbeda bahasa. Jadi konsepnya, kalau kita nak ngomong Palembang, maknilah Palembang yang besar, bukan Palembang yang sempit. Harus dipahami juga oleh Dewan Kesenian sesumsel ini, Palembang itu ikon wilayah Sumatera Selatan ini, Palembang ini. Jadi kalau kita bicara Palembang, bicara ikon. Komering masuk lagu Palembang, Ogan masuk lagu Palembang, Sekayu masuk lagu Palembang. Karena kita Palembang dalam makna yang luas. Kalau kita bertahan nak masuk Palembang, kita rugi dengan Sundo. Sundo se-Jawa Barat masuk Sundonya. Kita cuma sekota Palembang masuk Palembang. Nah, kita Sumsel beragam konsepnya. Itu konsep pertamanya, Pak Fadil. Jadi, kalau nak ngegongkan, dalam tanda kutip, musik Palembang itu, gongkanlah seluruh berbahasa daerah di Sumatera Selatan ini. Bicara alat musik, jangan bicara kenong itu seolah-olah punya Jawa. Itu sudah klaim, karena mereka duluan mengklaim, sehingga orang mengetahuinya itu kenong itu musik Jawa. Sriwijaya dulu ditemukan peninggalan kenong. Artinya kenong di Jawa itu peninggalan Sriwijaya yang berkembang di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan musik di Sumsel ini atau Palembang dalam tanda kutip tadi menggunakan alat musik kenong. Kendang bukannya harus dari Arab. Di megalitik Pasemah itu beberapa patung memeluk gendang nekara, gendang perunggu. Artinya leluhur kita sudah mengenal alat musik gendang. Itu sebabnya dari lama Kiai selalu ngomong kita butuh kawah candra di muka untuk menciptakan sumber daya manusia kebudayaannya. Institut Budaya Indonesia Sriwijaya. Karena disinilah akan dilakukan penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh kawan-kawan tadi. Mak mano konsep musiknya. Ketika kita mendengar musik dawai, jangan selalu berkata bahwa itu dari Cino. Cino dulu bergaul dengan Sriwijaya.
Artinya memungkinkan sekali dakwah itu ada di Sriwijaya. Jadi kawan-kawan pemusik jangan ragu-ragu menggunakan alat musik. Kita Sriwijaya dulu pernah menjadi pusat pemerintahan. Yang namanya pusat pemerintahan Jakarta, berkumpul di sana kebudayaan seluruh Indonesia ini. Nah, itu sebagai wawasan bagaimana kita mengembangkan Sumatera Selatan ini dalam tanda kutip Palembang agar bisa sejajar dengan kawan-kawan di luar. Katakanlah etnik Sunda, Jawa, Batak, Medan, Padang, Minang, ya, Bugis, Papua, Ambon, kita beragam. Jadi kalau ditampilkan kaget musiknya berbahasa Sekayu, itu Sumsel. Jagalah keragaman itu. Artinya kalau kita bicara musik daerah, kita beragam. Banyak simpanan, tidak satu bahasa. Nah, ini harus kita pahami bersama dalam mengembangkan Sumsel ini. Itulah potensi kita yang tidak dimiliki daerah lain. Daerah lain seragam, kita beragam. Itu sebabnya Sumsel ini zero konflik, karena sudah biasa tidak seragam. Walaupun tidak seragam, tidak pernah ada gesekan antar etnik. Itu bukti. Bahkan hasil penelitian Kiai, monumen keberagaman di Indonesia, di Nusantara ini ada di bumi Sumatera Selatan. Patung-patung megalit Pasmah itu tak kati yang seragam. Beda galo. Artinya kita sudah biasa tak seragam. Itu justru kita junjung tinggi. Sehingga kita besak Sriwijaya dulu. Karena Sriwijaya menjunjung keberagaman itu. Jadi kita jangan terpengaruh oleh konsep kesatuan. Biarlah negara kita negara kesatuan. Kita dorong keberagaman itu. Dengan keberagaman itulah akan melahirkan nasional Indonesia yang mendunia. Kiai cerita sedikit. Peneliti dari Jerman, Goethe Institut, dia melakukan studi Asia Tenggara. Tapi dia ngomong cukup di Indonesia. Kiai tanya, ngapa di Indonesia? Kan ada Brunei, ada Thailand, ada Filipina, ada Laos, Kamboja, Singapura, Malaysia. Tidak bisa Pak Irwan, karena di Indonesia sudah ada semua. Artinya kita Nusantara ini sudah mewakili Asia Tenggara ini. Mak itu pula Palembang, Sumsel, Sriwijaya itu mewakili Indonesia ini. Jadi kalau nak bicara alat musik, jangan terpaku dengan gitar tunggal, kendang, kenong, suling, semuanya ada dulu. Perlu penelitian-penelitian. Nah, ini akan menjadi motivasi kita bahwa kita bukan wong kecil, tapi kita adalah wong besar. Walaupun badan aku kecil. Oke. Kalau ditanya mana Sriwijaya, tunjuk ke Sumsel tadi, keberagaman. Dari keberagaman itu. Iya. Yang mana Sumsel, yang mana Palembang, itulah Komering, itulah Lahat, itulah Sekayu, itulah Palembang, itulah Linggau, dan lain-lain. Berarti ya, malam ini kami sudah melek. Selama ini kan kami terfokus, apa sih alat musik? Rupanya alat musik kami lebih besar lagi Sriwijaya, Sumsel, Nusantara. Thank you. Kita dalam seni musik ada langgam selendro, ada langgam salendro, kita sailendra. Oke, banyak poin ya yang didapat. Kalau itu saya rasa poin Kiai itu sebenarnya udah masuk pada closing statement ya. Artinya banyak poin. Cuman tadi kalau dari Mas Kursoy tadi belum, iya jadi bukan pada kekerasan. Jadi kita melihat sisi lembutnya itu dia sangat peduli. Artinya kepeduliannya dengan sesama seniman itu sangat tinggi. Di situ kelembutannya. Nah, tadi Mas Kusai juga banyak. Jangan Mas lagi, ini bukan Jawa, bukan Padang. Sriwijaya. Mang Kusai. Ya. Mang Kusai tadi banyak bicara inti, ada beberapa inti. Tapi belum masuk pada sari. Nah, jadi inti sari itu, sarinya itu bagaimana kita
membuat bersama, ya kan, pada diskusi hari ini. Mungkin atau ada yang beri sebelum ditutup, ada tanya jawab, karena ini jam 11.31 jam saya. 20 menit Kalau lagi, ada 20 menit lagi. sesi tanya jawab, Telur. kalau tidak ada, mungkin ada satu orang lagi untuk statement closing atau bagaimana? Ada, masih. Oke. Itu Ricky. Ini Pak D mungkin dalam statement closing lah. Kang Mas Burhan. Silakan Pak D. Boleh. Kak Riki. Ya, rumah. Terima kasih. Izin Pak D Singgi, sebelum closing, izinkan kami sebagai tuan rumah memberikan sedikit sambutan. Mungkin ada sedikit informasi juga dari tuan rumah Dapur Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan alhamdulillah, malam ini merupakan malam yang berkah bagi kami keluarga besar Dapur Cinta Musibat Palembang, karena malam ini khususnya saya pribadi merasa sangat kecil sekali di antara para musisi seniman senior yang ada di hadapan saya. Walaupun beberapa yang saya kenal seperti Andi Liso, Kak Burhan, Kak Opi, dan Pak Nasir sendiri merupakan guru saya dari tahun 95 Pak guru SMA. Jadi beliau pernah mengajarkan saya jadi jurnalis di Sumek itu tahun 9798. Jadi sedikit sambutan dari kami. Tadi ada sedikit dari Kak Kuso, ya Kak Kuso ini kenal juga tuh, dengan adik beliau juga kenal. Alhamdulillah, Dapur Cinta ya, jadi bapak dan ibu, kakak dan ayu, wak atau adik sekalian yang ada di lokasi Dapur Cinta saat ini, bahwa sebenarnya Dapur Cinta ini kami dirikan, salah satunya adalah niat kami tulus itu adalah untuk memajukan budaya Kota Palembang. Dengan itu kami hanya mampu saat ini mengangkat budaya kuliner. Ternyata kuliner itu adalah salah satu budaya yang sangat perlu dilestarikan. Karena kalau tidak dilestarikan atau lambat dilestarikan, maka akan diklaim oleh negara tetangga. Contoh batik. Dan bahkan songket terakhir pempek itu hampir diklaim oleh Malaysia. Itu yang akan diklaim oleh mereka. Makanya kemarin kebetulan, mungkin ini bukan kebetulan tapi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata, lomba kampung kreatif. Ternyata Lorong Waspada, Lorong Al-Hadad itu merupakan salah satu kampung tertua di Palembang. Jadi kampung kita ini, tempat kita duduk sekarang ini merupakan salah satu kampung Bingen. Makanya pemerintah mengklaim ini adalah kampung kuliner Bingen. Kalau di sebelah Jembatan Musibat 14 Ulu itu kampung Bingen. Kalau di tempat kita kampung kuliner Bingen. Karena hampir semua makanan Bingen itu diproduksi dari Lorong Waspada ini. Jadi saya juga baru belajar kurang lebih 6 bulan ini berdiri. Ada yang namanya Jando Berais. Nah, mungkin agak unik ya. Ada namanya Jando Berais. Pernah dengar enggak? Nah, ada namanya ulen-ulen. Kalau ragit jalo mungkin sudah banyak. Ada namanya ketolo, ada namanya gemblong. Banyak jenis. Jadi kami dari Dapur Cinta ini, salah satunya kegiatan kami melestarikan makanan khas Palembang, yang mana tujuan kami jangan sampai makanan ini punah, walaupun sebenarnya sudah punah. Contoh, silakan cari di Palembang ini yang jual gula palu, mungkin tidak batik, satu-satunya di Dapur Cinta. Dan kita menyediakan, tapi khusus weekend, Sabtu Minggu, itu kurang lebih 40 lebih jenis makanan khas Palembang yang kita sediakan di sini. Itu di luar pempek, tekwan dan turunannya. Jadi ada banyak nih, bahkan aku terus menggali makanan apa yang ada di Palembang, karena
banyak tamu dapur cinta ini, khususnya banyak masyarakat Palembang asli dari seberang ilir dapat informasi, dek coba kau bikin makanan ini. Nah kebetulan saya sebagai pengelola dapur cinta, memang jiwa saya ini aslinya seni, makanya seni kita gabung ke di sini. Memang aku hobi nyanyi, hobi main musik, tapi bukan senior seperti Kakak Ayu dan Mamang sekalian, hanya sekedar hobi. Walaupun ada beberapa lagu yang mungkin belum kita blow up, tapi sempat jadi lagu cover Kampung Kuliner Bingen. Kalau di YouTube tinggal ketik B semangat wong kita, ada apa-apa promo juga. Nah itu lagu kita yang buat. Aku dan kawan aku, beliau udah hadir di sini, namanya Pujo, tidak ada di sini. Itu lagu sudah lama kami buat sebenarnya dari tahun 2001. Baru kami di zaman digital ini baru kami label ke. Walaupun belum dalam album, masih beberapa lagu yang masih dikumpulkan. Nah Dapur Cinta juga sejak berdiri kami berkomitmen setiap hari kami akan memutar lagu atau instrumen khas Sriwijaya atau Palembang. Contoh, setiap malam kalau kita kesini setelah sholat isya musola kita hidup ke live musik atau musik instrumen ya. Itu yang pasti, yang sering nian itu Andiliso keluar. Sudah tuh Kak Ipul sama siapa? Rosa ya. Rosa apa siapa tuh yang Randi. Hah? Randi sama Rosa. Cewek. Charlie. Sherlina. Nah, pokoknya ada beberapa, termasuk lagu kami sendiri, aku dan teman aku Bujo yang malam ini tidak hadir ya. Jadi selalu kami putar. Kalau di siang hari biasanya instrumen berjam-jam tidak ganti-ganti. Instrumennya gending Sriwijaya sampai wong datang malam. Sampai Pak Iwan Ardas tak wali kota itu kalau datang, nah ini lagu Riki gitu. Itu gending Sriwijaya khas Dapur Cinta. Karena banyak permintaan dari beberapa tamu, maka kami iringi juga dengan lagu-lagu kekinian yang tetap lagu kekinian itu bernuansa Palembang dan mengangkat budaya Palembang. Contohnya lagu-lagu beliau Andiliso. Lagu Budak Lorong itu kalau di kampung ini alhamdulillah karyawan tuh hampir seluruhnya hafal lagu Budak Lorong ya. Nah itu, jadi bahkan tadi ada Opis Boy itu juga penyanyi, beliau Irwan, beliau juga nyanyi dan beberapa lagunya sudah ada yang direkam tapi belum sempat di blow up. Nah jadi niat aku tulus dalam melaksanakan kegiatan Dapur Cinta ini adalah salah satunya mengangkat budaya Palembang, termasuk meluruskan sejarah tentang Palembang. Karena di sini satu-satunya ini menurut pandangan aku, satu-satunya rumah makan atau restoran atau kafe yang menyediakan makanan ngobeng. Tata cara ngobeng ini di Dapur Cinta. Makanya tempat ini kita bangun memang untuk tradisi ngobeng. Ngobeng itu makan midang. Nah, makanya kemarin sampai dari Jakarta ada Kementerian Kebudayaan sampai turun ke sini, itu dia masang banner. Nah, rumah makan yang pertama kali dia kasih banner tentang sejarah pempek itulah. Yang selama ini kita tahu apek-apek Tojolu ternyata salah. Sebenarnya memang dibikin oleh wong Palembang asli, wong 19 Selir. Memang yang memasarkannya apek-apek, tapi bukan dia yang bikin. Bahkan jauh dari sejarah itu. Jadi jauh lebih lama lagi ternyata, dari tahun 600 masih sudah ada pempek ini. Nah memang wong Palembang asli. Nah bahkan aku insya Allah berkomitmen, pengennya aku, karena aku senang musik, senang seni, senang nyanyi, aku pengen Dapur Cinta ini merupakan salah satu tempat dan wadah berkumpulnya seniman Palembang. Jadi di sini tempat seniman Palembang cari inspirasi, di sini tempat berkumpul, tempat diskusi. Dan alhamdulillah doaku terkabulkan berkat bantuan dari Kak Opik. Ya beliau, aku kirim gambar, Kak, aku pengennya kalau memang ada kegiatan untuk menyambut HUT Palembang, kami pengennya di Dapur Cinta. Karena Dapur Cinta ini memang tujuan kami adalah untuk menjual budaya Palembang sampai ke mancanegara. Itulah tujuan kami. Jadi kami harap dengan adanya kegiatan kita malam ini merupakan pangkal daripada seluruh kegiatan yang berbau budaya dan pariwisata Palembang. Nah inilah jadi ciri khas Palembang. Rumah ini kita panggung ini kita bangun seperti rumah limas, kegiatannya juga kegiatan Palembang, dan termasuk juga kita ini sekarang sedang berada persis di atas Sungai Musi. Sungai Musi adalah salah satu sungai yang paling terkenal di Indonesia. Bahkan orang Malaysia tahu kalau Sungai Musi pasti Palembang. Nah aku untuk kedepannya insya Allah mungkin akan banyak belajar. Beliau Mang Jai, aku pernah dengar, beliau ini sering nonton aku. Terus
terakhir acara apa? Gong Sriwijaya. Nah, Gong Sriwijaya di Cafe Wosmene itu aku nonton juga. Kalau Kak Puso juga itu jauh lebih senior lagi. Nah, aku insya Allah mudah-mudahan kalau memang kakak Ayu, bapak dan ibu, mamang, ponaan, adek, dari Mo, tolong jadi ke aku anggota dari komunitas dari kita yang ada di sini. Mungkin, mungkin ini baik. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia, khususnya guru aku sampai kapanpun beliau guru aku, Pak Nasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saingannya Bang Atta Halilintar. Oke, terima kasih Kak atas informasinya. Kita semuanya tahu, jadi tahu ya dari informasi itu. Oke, terakhir mungkin 2 closing statement dari Pak Desinggi, terusnya Mas Fadil. Silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran seluruhnya malam ini, diskusi yang sangat membuka wawasan. Terima kasih untuk kehadirannya. Ternyata di luar komite musik kawan-kawan mensupport kalau kegiatan ini, Kiai Erwan dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin aku nambahin sih kok, kita flashback balik ke masalah musik tadi. Salah satunya mengenai alat musik Palembang. Yang harus kita akui, memang Palembang belum ada ciri khas alat musik. Kita masih berpedoman pada gitar. Itu alat musik standar internasional yang kita pakai untuk main lagu-lagu Batangan 9. Nah, itulah salah satu PR kami dari Komite Musik Dewan Kesenian Palembang. Kami sedang mengejar rencana riset untuk membuat satu alat musik pengganti gitar. Itu yang sedang kami upayakan. Mungkin bentuknya mungkin mirip-mirip gitar. Kalau di Kalimantan ada sape, sasando di Maluku, kolintang dan lain-lain. Mungkin Palembang kita pengen punya alat musik pengganti gitar. Mungkin bentuknya yang sedang kita pikirkan. Tapi notasinya begitu kita main alat musik itu stemnya udah stem Batanghari. Nah, itu. Jadi kami mohon doa dan dukungannya untuk rencana kami komite musik ini. Memang ini pekerjaan berat karena ini harus melalui banyak proses. Tapi insya Allah rencana ini insya Allah dengan kerja keras mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Namanya apa tadi? Rencananya alat musik itu namanya itar, Mang Jai. Itar. Kalau hasil diskusi itu silo komite kami. Kalau gitar itu tahu aku sudah ada namanya dari zaman wong tua dulu lah, nyebut gitar itu hitar. Bukan hitar. Hitar. Ah, itu. Hitar. Jadi kami mohon doa dan dukungan dari seluruh teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 16. Oke, terakhir Mas Fadil, belum. 20 menit lagi. Oh, kan dari 1338 ya. Sampai bulan depan. Ya. 1309. Ya, 9 ya. Ya, Andiliso. Siap, oke. Sebelumnya kita kasih waktu untuk Andiliso dulu. Apa basing? Basing. Karena sejauh kasir, main organ. Oh. Apa ya? Yang syah. Lagu Kiai, lagu Kiai. Tidak bisa Nyo waktu tapi. Tapi pasti cuma ini sih minta mohon doa restu dari Kiai. Iya, teman-teman komunitas yang hadir di sini. Sebenarnya lagu Selamat Ulang Tahun Palembang itu spiritnya baik, pengen disampaikan spirit bangga jadi orang Palembang. Terus
rasa grateful, terima kasih. Dari lahir Unggut Lama di Palembang, sudah banyak yang kita dapat dari Palembang, apa sih yang bisa kita buat gitu. Sebenarnya pemikiran ini sudah muncul dari sebelum ada di DKP, udah ngeluarin lagu Uji Buyut itu. Tapi memang karena kemampuan musik, ketika Kiai menjelaskan bahwa ya ternyata Sriwijaya itu beragam, ya harus dipaksa jadi siko, itu sangat melegakan sekali. Nah, jadi intinya ya memang harapannya besar, karya-karya berbahasa Palembang itu menjadi tuan rumah di tempatnya dewe. Ya kurang lebih begitulah. Terima kasih banyak. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini bisa kita sepakati sebagai lahirnya sebuah rasa kasih sayang, sebuah energi cinta yang bisa lahir di menit-menit menjelang ulang tahun Kota Palembang yang ke-1339. Jadi berarti tercatat pada tahun 682. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan se-Kota Palembang. Begitu banyak informasi, pengetahuan, dan fakta yang sudah kita dengar sama-sama dari keenam tokoh Palembang. Kak Rudi mana? Oh, Kak Rudi. Jadi paling tidak ini adalah sebuah inisiatif untuk pertama bekerja sama lintas orang per orang dulu kan, dengan harapan setiap orang di dalamnya akan bergabung pada sebuah komunitas. Yang kedua adalah berkarya, dalam arti kita memang sebagai seniman tuntutannya cuma satu, berkarya. Dan yang ketiga adalah berbangsa sebagai bangsa yang besar. Sedikit tambahan atau mungkin banyak juga, mohon izin, bahwa fakta sejarah sudah ada, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan, sehingga inspirasi itulah yang akan kita jadikan kekaryaan kita, dimulai dari kita tadi orang ke orang untuk disuarakan kepada kelompok terdekat kita sendiri. Dari di sini ada Kawan Lamo, ada Gong Sriwijaya, ada KPJ. Yang paling tidak, percayalah, people power itu sangat bermanfaat. Jadi kami percaya, jadi ini adalah rangkuman dari sejumlah informasi dari Mang Us, Empit, Chandra, Kak Kiai, Kak Rudi, dan Kak Kusoy, yang akhirnya ternyata diperkuat dengan Kak Riki sebagai tuan rumah, bahwa seperti kata The Beatles, all you need is love. Jadi paling tidak dengan rasa cinta itulah cinta yang sesungguhnya ya Kak ya, baik kepada diri sendiri, kepada potensi di mana kita berada. Jadi kita sebagai musisi pada malam ini juga terima kasih sudah dikolaborasikan oleh rekan-rekan dari sastra plus dari teater. Jadi paling tidak sudah ada 3 komponen seni yang sudah membantu teman-teman musik untuk berinisiatif untuk berbuat sesuatu, dimulai beberapa menit lagi. Jadi sambil berjalan kita akan coba mengkompilasi Kak Kiai dengan segala informasi yang diterima, yang sudah kita catat oleh Kak Nasir. Jadi nanti akan ada semacam sok-sokannya adalah semacam notulis gitu ya, semacam notulis seperti apa gerangan bikin gede bangsa Indonesia dimulai di bumi Sriwijaya. Jadi tadi mungkin Kak Kiai ada sedikit bahwa program bikin gede bangsa Indonesia di Palembang berjudul 16 Pas. 16 Pas.
nggak lebih nggak kurang, pas. P-nya adalah petisi, potensi. A-nya adalah aspirasi. Dan bismillahirrahmanirrahim, S-nya adalah Sriwijaya. Kita tidak lagi bicara kecil Palembang, tidak lagi bicara regional Sumatera Selatan, tapi Sriwijaya. Waktu menunjukkan 23.47. Jadi sesuai skenario, rencananya kita ingin membuat sebuah laporan, Kak, dalam bentuk video. Jadi ayo kita semua meletakkan semua egosentri dan individualisme. Kita akan mulai melakukan semangat cinta kasih dalam bergotong royong untuk bermusik untuk bangsa. Kita latihan dulu. Jadi secara resmi kita sudahi saja. Terima kasih banyak Mangkong Sempit dan Kak Chandra, Kak Kiai Karuyung, Kak Pesoy. Jadi Wong Palembang perkenalkan 6 Wong Palembang. 6 Wong Palembang. 6 Wong Palembang yang akan didukung oleh 10 Wong Palembang lain berjumlah 16 untuk latihan dulu kita. Latihan berteater ya Kak Hasan ya.